Panjang ini adalah sonde untuk mengukur kedalaman rahim. Iya, sering banget itu. Terus Aku belum pernah. ini adalah tenakulum satu gigi. Satu gigi. Tenakulum ini untuk menjepit rahim. Menjepit. Bisa nggak? Oh ada, bisa. Gunting ini untuk menggunting benangnya Ayudi. Di sini. Apanya? Sini aja, nggak bisa. Oh nggak nyampe. Oh, udah. Oke, kita lihat dulu ya alat-alat yang kita siapkan untuk pemasangan IUD. IUD ini kan disebut intrauterine device, artinya adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Berarti dia tidak hormonal ya, non hormonal. Oke, non hormonal. Nah, alat ini efektif digunakan jangka panjang. Bisa sampai 10 tahun ya, 5 sampai 10 tahun jangka panjangnya. Tapi jika ibu ingin punya anak lagi, IUD bisa dilepas kapanpun, gitu ya. Nah, IUD ini biasanya menggunakan ini TCU 380A. TCU ini artinya bentuknya T, ada lilitan CU. CU itu tembaga. Ya, jadi ini isinya tembaga. Nah, alatnya kalau dibuka nanti seperti ini ya. Ini ada tabung. Ini ya. Nah, ini adalah tabung inserter ya. Ini namanya tabung inserter. Ini ada angka-angkanya. Angka-angka ini menunjukkan kedalaman rahimnya. Makanya kita nanti ngukur rahim pakai sonde uterus dulu, lalu kita sesuaikan dengan panjang di sini. Gitu ya. Kalau biru ini cincin biru ya. Cincin biru, leher birunya di sini nanti untuk menentukan oh segini loh 7 cm itu ditandain. Jadi leher biru itu nandain oh leher rahimnya itu panjang rahimnya itu 7 cm kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh pendorong. Ini nih yang mendorong si TCU-nya nanti ke dalam. Nah, kalau nanti kita kan nggak pakai ini ya. Nanti tuh bentuknya nanti ini seperti ini nih. Kalau ini yang rusak ya. Ada yang baru ada nggak? Kemarin saya minta yang baru. Nah, bentuknya tuh T. Kalau yang baru ini yang rusak ini T. Tapi nanti ini kan tembaga ya. Ini lilitan tembaga. Nih sampai ini. Nah, ini ada benangnya kan? Iya. Nah, benang ini ada isinya nggak? Mana nggak ada isinya? Oh, Nggak dibungkus. Iya. Nah, ini yang bener tadi ya, bentuknya T kayak gini ya. Tadinya tuh T-nya lurus gini. Nah, di dalam pabriknya tuh T-nya lurus ya. Tadi karena ini udah pernah dipakai, dia jadi melengkung karena apa? Karena ini harus dimasukkan ke dalam begini. Harus masuk begini. Jadi masuk ke vagina tuh posisinya begini, gitu ya. Nah, terus habis itu kalau udah di sini gitu. Nah, kita posisikan ini dulu masuk lagi ke sini ya. Ke alat ini. Yang penting kamu udah tahu dulu ini alat IUD-nya ya. Iya. Yang dimasukin tadi ya. Ada benangnya. Oke, kita siapin ini di luar. Ini udah kita lihat di luar. Oke. Terus setelah itu tadi yang ibu bilang kita butuh gunting untuk menggunting benang. Ini sonde uterus mengukur panjang rahim. Ini tenakulum satu gigi. Ini untuk menjepit rahimnya. Nah, kita butuh betadine di dalam kom. Karena biasanya setelah dipasang IUD kemungkinan ada muncul pendarahan ya dikit ya. Nanti kita dep dulu dengan menggunakan kasa yang diisi dengan betadine gitu ya. Oke, udah selesai persiapan alat. Sekarang kita komunikasi ke pasiennya. Ini ember nanti untuk alat-alat yang sudah kita pakai ditaruh di ember klorin ya.
Oke, selamat pagi Bu. Pagi, Sus. Ya, perkenalkan saya dengan Nurse Veronica. Saya hari ini dinas di Poliklinik dari pagi jam 7 sampai dengan jam 2 siang nanti. Ibu, untuk standar keselamatan pasien, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Ibu Mulia, umur 33 tahun ya. Oke, Iya, Bu. Ibu Mulia hari ini datang ke Poli untuk tujuannya apa? Pasang KB. Mau pasang KB ya? Iya. Pasang KB apa Ibu? IUD. IUD. Oke. Ibu sebelumnya udah pernah pasang KB IUD? Belum. Baru pertama ini ya? Oke Ibu. Ibu anaknya sudah berapa? 5. Ya, Dua. ya. Dua. Oke, jadi untuk pemasangan KB IUD ini nanti membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Ibu ya. Untuk KB IUD ini saya jelaskan dulu efeknya ini jangka panjang. Jadi ini tidak memerlukan pemeriksaan yang setiap hari atau setiap bulannya. Kita cukup pasang 1 kali, efeknya bisa sampai 10 tahun untuk pemasangan IUD jenisnya TCU. Nanti kita pasang itu ya Bu ya. Nah, untuk pemasangan IUD itu nanti saya akan memasukkan alat ini ya Bu. Ini yang nanti saya akan masukkan, bukan tabungnya ya Bu, ini hanya tabung untuk pemasukan. Tapi alatnya nanti kecil yang saya masukkan, bentuknya T. Nah, itu nanti yang akan saya masukkan ke dalam rahim itu. Agak sedikit nggak nyaman, tapi nanti saya usahakan supaya ibu tetap bisa nyaman pada saat saya memasukkan IUD nanti, gitu ya. Nah, Bu, setelah pemasangan IUD nanti kemungkinan ada efek yang ditimbulkan, mungkin ada perdarahan, tapi nggak banyak. Ya, perdarahan itu wajar Bu ya, karena ini alat masuk ke dalam rahim. Kemungkinan rahim sedang beradaptasi sehingga muncul perdarahan. Dan nanti ibu juga jangan khawatir kalau setelah pemasangan IUD ibu menstruasinya akan tetap teratur, namun jumlah atau volume darah haidnya tuh lebih banyak Bu. Jadi biasanya sehari ibu ganti 5 pembalut, nanti kemungkinan kalau setelah pasang IUD bisa ganti 7 kali pembalut dalam sehari karena volume darahnya memang cukup banyak Bu untuk pemasangan IUD ini. Tapi tidak akan mempengaruhi hormon ibu ya, ibu nggak akan naik berat badannya, ibu nggak akan jerawatan karena hormon. Jadi ibu tetap mensnya teratur, hanya volume darahnya yang lebih banyak dari sebelumnya. Gimana Ibu? Sudah bisa dipahami? Sudah. Udah siap untuk lakukan pemasangan IUD? Siap. Ya, siap ya. Ibu, sebelumnya saya cek tensinya dulu, tekanan darahnya sudah dicek normal, terus RR-nya, nadinya suhu normal semua ya. Silakan Ibu boleh masuk ke tempat pemeriksaan. Di sana ada bed, silakan Ibu berbaring. Nanti posisinya Ibu buka celana Ibu, celana dalamnya juga dilepas. Lalu posisi kaki dengan lututnya ditekuk ya Bu ya, sama seperti Ibu mau melahirkan ya. Nah, sekarang kita siapkan alatnya dulu. Sebelumnya Ibu mau ke kamar kecil dulu? Enggak ya? Silakan Ibu boleh ke bed pemeriksaan. Guys, ibunya sambil ke bed kita siapin alat-alat tadi. Kita siapin lampu sorotnya. Ibu, oke, udah siap ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, sama seperti di awal tadi, kita jelnya di sana ya tadi ya. Pakai, nah, udah kelihatan Bu rahimnya Bu, bentar. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya porsio ya. Ini di sini udah kelihatan. Nah, sekarang kalau ada kotor, lendir, keputihan gitu ya, kita swab dulu. Mut jangan mundur ya. Penjepit itu ada nggak? Tadi yang penjepitnya ini? Oke, kita bersihin dulu ya. Di sini terlihat ada keputihannya. Oke, nasi. Nah, kita bersihkan, kita buang ke bengkok. Oke, terus kita ambil tenakulum 1 biji.
Tenakulum. Tenakulum 1 gigi untuk menjepit rahim. Hmm. Saya kembali ke ini udah masuk ke dalam ya. Anggaplah ini rahim udah dibuka pakai spekulum. Saya masukkan tenakulum ini ya, terus dijepit di sini. Nah, udah. Nanti kan seperti ini tenakulumnya. Terus sekarang kita ambil sonde uterus. Sonde uterus ini untuk ukur kedalaman rahim ya. Jadi kalau masukkan sonde ini tekniknya no touch. No touch ini nggak boleh menyentuh dinding spekulum. Ya, dinding spekulum ini kan ada dinding spekulum, dinding vagina gitu ya. Jadi pelan-pelan masukin sampai mentok ke dalam, masuk ke dalam rahim. Jadi kalau dimasukin gini ya, dimasukin ke langsung ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam itu sampai mentok. Nah, sampai mentok itu berapa panjangnya? Kalau ini kan kurang mentok ya karena posisinya. Kalau mentok itu biasanya rahim normal itu 7 cm. Ya, 7 cm udah, terus kita lihat 7 cm kan tadi ya kan kelihatan di sini ada cairan ya, cairan lendir gitu. Kita samain sama yang di sini. Tadi kan 7 cm ya, kita samain di sini. Oh, 7 cm. Berarti pas di leher biru ini kita posisikan 7 cm. Taruh di sini. Udah nggak dipakai ya. 7 cm ini udah pas 7 cm leher birunya ya. Oke, sekarang kita masukkan alat. Ini kita ambil dari tempat ininya ya. Oke, Dijepit loh. nah terus ini ya, pakai yang ini ya. Ya, pakai yang ini aja. Nah, kan kita mau masukkan ke dalam. Kalau ini tekniknya namanya withdrawal. Withdrawal tuh waktu kita masukin ke dalam, ini ya, kan sampai mentok kan, sampai leher birunya nyentuh ke sana ya, nyentuh leher rahimnya. Ini udah sampai mentok nih leher birunya. Terus ini kita tarik ke bawah. Nah dia kebuka kan tuh, T-nya kebuka. Terus, nah kita turunin. Ini tabungnya kita ambil. Terus ini kita turunin. Ini. Nah, kalau dilepas ini kan kelihatan benangnya menjulur ya. Nah, benang ini nanti kita potong di depan serviks itu 3 cm. Pakai gunting benang ya. Jadi dipotong nih 3 cm kurang lebih. Tak, dipotong gitu ya. Nah, terus tabungnya kita lepas. Nah, buang. Oke, jadi nanti ada benang yang menjulur kita buang. Ya, karena kita hanya menyisakan 3 cm gitu ya. Oke, udah selesai tenakulumnya kita lepas. Oke, taruh di sini. Udah nggak dipakai. Ya. Kalau udah selesai pasang benangnya. Nah, terus sudah, kita lihat dulu ada pendarahan nggak, gitu ya. Kalau ada pendarahan kita dep. Biasanya dia langsung ada semacam darah ya, spot lah, nggak langsung darah banyak gitu, nggak. Biasanya kayak bercak-bercak darah. Kita lihat ini tadi kan kasih betadine gitu ya, betadine. Nah, kita dep dulu, didiemin aja dulu, di dep sambil kita ajak ngobrol ibunya. Gimana ibu perasaannya? Masih sakit? Masih. Iya, sebentar. Kayak dia manggil saya. Ya, terus kita lihat. Nah, udah nggak ada pendarahan ya. Oke, udah nggak ada pendarahan. Sini alatnya. Nah, terus kita lepas spekulumnya. Oke, ibu tarik napas lagi ya. Saya lepas dulu alatnya. Oke, iya, tarik napas. Iya. Oke. Nah. Oke, ibu. Udah terpasang IUD-nya ya, Bu ya. Nah, sekarang gimana ibu perasaannya udah dipasang, Bu? Nyeri. Masih nyeri ya, Bu ya? Ya, ini karena tadi efek membuka vagina ibu lebar untuk memasukkan IUD, dan kemungkinan IUD udah terpasang, jadi mungkin agak nyeri di bagian perut ibu bagian bawah ya. Tapi ini wajar, ini normal.
ini hanya sementara, seiring waktu nanti nyeri Ibu akan berkurang, gitu ya. Oke Bu, kalau ada keluhan lagi nanti Ibu bisa datang ke poli untuk memeriksakan posisi IUD Ibu. Nanti sebulan lagi ya Bu ya, Ibu kontrol ke poli, kita USG untuk melihat posisinya tetap aman atau tidak. Nah, Ibu saya juga anjurkan Ibu melakukan cek mandiri di rumah untuk IUD ini, karena IUD ini kan ada benang Bu, ada benang yang nanti Ibu bisa pegang sendiri. Ibu bisa raba, Ibu pakai tangan Ibu, tapi Ibu cuci tangan dulu yang bersih. Setelah cuci tangan bersih, Ibu masukkan kedua jari Ibu ya, jari telunjuk sama jari tengah. Coba meraba bagian dalam vagina. Kalau teraba benang, nah berarti IUD-nya masih berada di dalam posisi rahim Ibu ya. Nanti pemeriksaan mandiri ini dilakukan kalau Ibu selesai menstruasi ya, supaya rahim Ibu enggak terlalu keras atau kaku. Rahim Ibu masih lunak atau rahimnya masih membuka gitu ya. Itu ya Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan mandirinya seperti itu. Ada yang tanyakan lagi Bu? Udah ya? Oke Bu, kalau begitu Ibu boleh memakai celana dalam lagi, dipakai juga baju bawah yang celananya ya. Oke, kalau gitu jika tidak ada, Ibu boleh pulang. Jaga kesehatannya juga ya Bu ya, personal hygiene-nya ya tetap harus yang baik. Oke.